Kecil itu kalau si Adi Armando sama Abu Janda itu termul, itu penjilat, itu orang cari makan, dimanfaatkan oleh si Jokowi untuk mengamankan kebusukan si Jokowi. Gak usah ada pendidikan sekolah, buat apa lagi ada sekolah, orang gak dibutuhkan ijazah gitu. Padahal ijazah itu adalah standar untuk mengetahui ketinggian ilmu seseorang. Dan itu persyaratan. Berarti kan hukum. Kalau persyaratan menduduki satu jabatan publik harus menunjukkan ijazah. Kita lihat kepala desa dipecat, anggota DPR dipecat, wakil gubernur dipecat. Kok ini manusia dibiarkan? Kayaknya sebetulnya saya kurang tertarik kalau mau mengomentari kelakuan si Adi Armando dengan siapa itu. Abu Janda itu. Itu termul, penjilat, pencari makan dari Jokowi. Ya udah gitu man, kalau enggak dapat makan dia. Apalagi ada indikasi, informasi memang Adi Armando ini bapaknya anggota PKI seperti dikatakan Om Lim tadi. Tapi rasanya itu kecil itu kalau si Adi Armando sama Abu Janda itu termul, itu penjilat, itu orang cari makan, dimanfaatkan oleh si Jokowi untuk mengamankan kebusukan si Jokowi. Gitu. Karena itu pada kesempatan ini saya cuma mengulang beberapa hal yang disampaikan tadi atau mengulas lah yang disampaikan tadi Pak Marwan, bahwa masalah ijazah Jokowi ini menurut saya dan menurut banyak teman ini ada pelanggaran yang sangat besar, pelanggaran yang sangat mendasar yang membuat terjadi perpecahan di antara anak bangsa. Ya tadi antara kita yang rakyat, masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang jelas, tegas dan benar demi jalannya pemerintahan Republik Indonesia yang bersih. Dan para pencari makan yang nggak punya harga diri, nggak punya malu itu, satu itu terjadi perpecahan itu. Karena apa? Karena kebusukan, kebiadaban dan tidak punya moralnya yang namanya Jokowi. Itu. Kalau dia udah nggak usah diomongin lagi, Jokowi ini bajingan, busuk yang bagaimanapun dia akan menutup kebusukan dia itu gitu kan. Karena di dalam negeri terjadi perpecahan, terjadi masalah lah, ketidakpercayaan. Dan di luar negeri, di mancanegara, kita jadi bahan olo-oloan. Omongan saya ini silakan lihat di YouTube, lihat di media-media asing. Kok ada orang yang moralnya begitu rusak kayak Jokowi, nggak punya ijazah, bisa jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, dan rakyat Indonesia tuh diem aja gitu. Dan pemerintah penggantinya juga diem saja. Kita kan jadi terlalu malu. Yang punya malu tapi yang nggak punya malu saya nggak tahu gitu kan. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi hasil penelitian Roy CS dia berani mengatakan, dan saya juga baca bukunya, 99,9% ijazah Jokowi itu palsu. Bonatua menulis buku, Jokowi tidak punya ijazah. Sama lah ini, cuman beda redaksi saja gitu. Beda redaksi saja. Tapi faktanya manusia ini bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati, gubernur, dan jadi presiden 2 kali. Dan dia sampai sekarang bertahan menutupnya dengan segala macam cara. Yang jelas cara-cara biadab tak bermoral. Nah itu. Dan ini dampaknya besar sekali. Ada banyak orang bilang, kalau gitu gak usah ada pendidikan sekolah. Buat apa lagi ada sekolah? Orang gak dibutuhkan ijazah gitu. Padahal ijazah itu adalah standar untuk mengetahui ketinggian ilmu seseorang. Dan itu persyaratan.
persyaratan. Berarti kan hukum. Kalau persyaratan menduduki satu jabatan publik harus menunjukkan ijazah. Kita lihat kepala desa dipecat, anggota DPR dipecat, wakil gubernur dipecat. Kok ini manusia dibiarkan? Terjadi ketidakadilan. Terjadi ketidakadilan. Terjadi penghinaan kepada sebagian rakyat yang merasa terhina. Karena apa? Ada yang dipecat kok, ada yang enggak. Sekali lagi ini persyaratan. Bukan hanya persyaratan kompetensi atau kualitas seseorang untuk masuk duduk di jabatan publik yang ada. Karena udah dibuat hukumnya harus punya ijazah. Kemudian dengan ijazah itu si Jokowi ini mendapatkan jabatan publik yang digaji oleh negara, yang digaji oleh uang rakyat. Baik wali kota, gubernur maupun presiden. Jadi ijazahnya itu udah milik publik. Bahkan dia dapat pensiun, dia dapat rumah dinas yang harganya puluhan miliar atau ratusan miliar tuh di Solo. Dari hasil menipu. Ya kita nggak bisa dong diam aja. Dan lain banyak sekali. Sekali lagi saya katakan ijazah Jokowi adalah milik publik. Dia harus tunjukkan. Jadi jangan mengatakan yang menuduh harus membuktikan. Ini milik publik. Dan ada lagi perkataan dia, nanti saya tunjukkan di pengadilan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismet. Berapa kali di sidang pengadilan dia nggak pernah nongol di manusia. Jadi ini ada penipuan kepada publik, penipuan kepada rakyat, penjoliman kepada bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta ini, dan penghinaan kepada kita. Dan lain-lain. Dampak ini sekali lagi sangat mendalam, merugikan bangsa kita ini. Merugikan secara material tadi, dia dapat jabatan, dapat segala macam, dan merugikan secara moral bangsa, secara kehormatan bangsa. Banyak sekali. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya hanya menuntut kepada pemegang otoritas pemerintahan, dalam hal ini presiden dengan aparat-aparatnya. Enggak mungkin Prabowo dengan sekian banyak kementerian dan lembaga enggak tahu kasus ini. Enggak mungkin. Kenapa kok didiamkan saja? Apakah Presiden Prabowo dengan aparaturnya punya kepentingan atau sudah disuap oleh Jokowi? Atau dia terlibat dalam hal-hal tertentu dengan Jokowi? Karena beberapa waktu yang lalu saya katakan ini masalah sangat sederhana. Kalau kita mengharapkan Jokowi menuntut dari pengalaman 2 tahun ini, gak bisa kita berharap. Manusia busuk yang gak punya malu ini. Sekarang penegak hukum. Penegak hukum ini ada di tangannya Presiden Prabowo. Kenapa diam aja? Gak malu. Di mana tanggung jawab? Di mana kehormatan? Di mana harga diri? Di mana kewibawaan? Sebagai aparat pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dugaan lain macam-macam terus. Pemerintah ini masih dikendalikan Jokowi. Orang-orang dalam pemerintahan Prabowo ini masih terkooptasi dengan Jokowi. Atau mungkin dia ikut juga berdosa dengan kelompok Jokowi. Dan lain sebagainya. Banyak. Gak bisa saya sebutkan. Karena itu pada kesempatan ini saya hanya menuntut. Karena masalahnya ada di sana. Mengharapkan dari Jokowi manusia busuk ini. Gak mau dan nunjukkan. Dia tahu dampaknya kok. Dan berikutnya saya menuntut kepada DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan, pengawas kehidupan bernegara, sebagai wakil rakyat. Ada hal seperti ini kok diam saja. Di mana tanggung jawab Ketua DPR dengan anggota DPR yang 600 orang lebih ini terhadap pelanggaran yang kasat mata yang sudah menghinakan kehidupan berbangsa dan bertanah air ini? Di mana tanggung jawab? Di mana kehormatan anggota DPR? Kepada pengadilan, Mahkamah Agung juga saya
tanya pada kesempatan ini kalau gak dikatakan menuntut. Beberapa kali sidang pengadilan berkaitan dengan ijazah Jokowi, baik di Jakarta mau di Solo, ada yang NO, ada yang tidak diterima. Bapak betul-betul hakim yang katanya dengan gagah mengatakan wakil Tuhan di dunia. Tapi melihat masalah yang sederhana begini, penipuan yang sudah kasat mata, dan kalau mau cari pembanding banyak. Ada anggota DPR, ada wakil gubernur, ada guru, ada kepala desa dipecat gara-gara ijazah palsu. Nah ini kenapa diam saja? Saya sebagai warga negara, saya nuntut 3 lembaga tinggi negara ini. Pemerintah, eksekutif dipimpin Prabowo, parlemen, legislatif yang dipimpin oleh Puan Maharani, dan kehakiman atau pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Tadi teman saya sudah mengatakan, tegaknya hukum dengan benar, jujur, adil, itulah yang menuntun negara jalan dengan damai, sejahtera, rukun, kuat. Tapi nyatanya hukum di Indonesia ini bisa diatur uang oleh si Jokowi. Dan kalau melihat sejarah lagi, tidak berjalannya hukum dengan benar, dengan jujur, dengan adil, banyak pemerintahan, banyak negara, banyak kerajaan runtuh dihajar oleh rakyatnya. Dari revolusi Perancis, dari revolusi Bolshevik, dari dulu Republik Cina sebelum RRT sekarang, Kuomintang, dan banyak. Masa bapak-bapak yang ada di eksekutif, legislatif, judikatif nggak mikir seperti itu? Kami tidak ingin terjadi hal seperti itu. Tapi kalau kami tetap diinjak-injak, dibodoh-bodohin seperti itu, saya khawatir meledak pada suatu saat. Jadi yang tadi disampaikan masalah ijazah itu, ada muncul manusia-manusia penjilat itu kecil itu. Dan mungkin saya tambahkan juga pada kesempatan ini, Jokowi itu tahu kalau keterbukaan kepalsuan ini akan menghancurkan dia dan banyak sekali orang. Tapi memang harus. Rakyat Indonesia ini bukan objek barang tipuan aja gitu kan. Kenapa saya katakan begitu? Kemarin baru Pak JK dalam satu keterangan pers mengatakan, Jokowi tunjukkan aja ijazahmu, selesai masalah. Mulai serangan kepada Pak Jokowi itu banyak sekali. Termasuk termul yang namanya si Adi Armando, Abu Janda, Tete Benge. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Jokowi akan mati-matian mempertahankan kepalsuan ijazahnya ini. Karena itu pada kesempatan ini yang saya tuntut penyelenggara negara, Presiden dengan kementerian dan lembaga-lembaganya. Nggak mungkin Bapak tidak tahu kalau Jokowi menipu. DPR dengan ketua DPR, Puan Maharani dan anggota-anggotanya, nggak mungkin tidak tahu. Termasuk Ketua Mahkamah Agung yang mengadili banyak kasus. Semuanya melindungi. Sebelum mungkin prediksi ramalan dan Tete Benge Republik Indonesia bubar jalan. Prabowo sendiri juga pernah mengatakan dulu 2030 nanti bubar. Ini bisa-bisa gara-gara di kepemimpinan dia bisa bubar kalau hukum dibuat main-main. Sekali lagi, hukum itu adalah panduan, guidance untuk jalannya satu negara tertib, damai, aman, maju, sejahtera. Tapi hukum yang benar, jujur, dan adil. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan penyelenggara negara nggak ada yang budak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.